Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali dengan taufiknya pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, Al-Bidayah wa Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita sudah sampai di halaqah Ar-Rabi'atu wal Khamsun, halaqah atau sesi rekaman audio yang ke-54. Di sini ada satu penjelasan, satu peristiwa yang dibahas sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dibawakan di dalam kitab ini. Fi tajdidi Quraisy bina al-Ka'bati qabla al-mab'athi bi khamsi sinin. Renovasi atau pembaharuan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap bangunan Ka'bah sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekitar 5 tahun. 5 tahun sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi orang-orang Quraisy memperbaharui bangunan Ka'bah. Nah, ya, dibawakan di sini ada pendapat yang mengatakan bahwa pembangunan Ka'bah ini, ya, pembaharuan pembangunan Ka'bah ini adalah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi kata Ibnu Katsir di sini yang masyhur bahwa pembangunan Ka'bah ini adalah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha, 10 tahun setelah beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul. Kemudian dibawakan juga di sini penjelasan dari Imam Al-Baihaqi, riwayat yang menyebutkan pembangunan Ka'bah di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang sudah kita bahas bahwasanya tentu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah yang pertama kali membangun Ka'bah, ya. Ada riwayat-riwayat dari Israiliyat, sudah pernah kita sebutkan bahwa pembangunan Ka'bah sudah ada sejak zamannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini adalah riwayat yang tidak sahih. Kata Ibnu Katsir, fa inna zahiral Qur'an yaqtadi anna Ibrahim alaihissalam awwalu man banahu mubtadi'an wa awwalu man assasahu. Karena secara zahir atau tekstual Al-Qur'an menunjukkan makna bahwa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah yang pertama kali memulai pembangunan Ka'bah dan yang pertama kali meletakkan pondasi Ka'bah. Adapun masalah apa, dibawakan juga di sini riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ketika dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu masjidin wudi'a awwal?" Ya Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini, didirikan di muka bumi ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Masjidul Haram." Qultu, kemudian aku tanyakan lagi, kata Abu Dzar, "Tsumma ay?" Setelah itu masjid apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Masjidul Aqsa." Jadi kalau Al-Masjidul Haram yang meletakkannya, membangunnya pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dibantu oleh putranya Nabi Ismail, maka Al-Masjidul Aqsa sebagaimana penjelasan yang lalu, yang mendirikannya pertama kali adalah Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalatu wassalam. Nah, adapun penjelasan yang juga telah lalu kita telah bahas, ada beberapa keterangan yang dinukil di sini bahwasanya Masjidul Haram itu ada riwayat yang menyebutkan sudah didirikan sejak sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Bahkan ada yang menyebutkan kanal bait qabla al-ardi bi alfai sanah, bahwasanya Baitullah sudah ada sebelum bumi ini selama 2000 tahun. Kata Ibnu Katsir, ini adalah riwayat yang sangat asing, ya. Dan beliau mengatakan ini adalah dari riwayat Israiliyat, ya, yang biasa membawakan riwayat-riwayat yang mungkar, yang tentu tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril kepada Adam dan Hawa, ya, untuk membangun Baitullah. Kemudian Nabi Adam yang menggali tanahnya, adapun Hawa yang mengangkatnya. Intinya didirikan sejak zamannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, Masjidil Haram tersebut. Kemudian setelah itu dikunjungi oleh nabi-nabi yang datang setelahnya. Tapi riwayat ini adalah riwayat yang ada kelemahan padanya, riwayat yang lemah. Kata Ibnu Katsir, ini adalah dhaif.
ya, riwayat yang tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang jelas di sini riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasanya Ka'bah atau Baitullah telah dibangun sebelum Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ini riwayat yang tidak sahih, riwayat-riwayat yang kebanyakannya diambil dari Israiliyat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di sini, al-maksud al-hajju ila mahallihi wa buq'atihi wa illam yakun thamma bina wallahu a'lam. Jadi haji yang dilakukan oleh nabi-nabi yang terdahulu, ini sudah kita bahas ya, alaihi salatu wassalam. Nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, mereka menunaikan ibadah haji ke tempat Ka'bah ini meskipun belum ada bangunannya. Ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, tempat yang dimuliakan, yakni tempat untuk nanti didirikan Masjidil Haram di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka berhaji ke tempat tersebut, ke lokasi tempat yang nanti akan dibangun masjid tersebut, meskipun ketika itu belum ada bangunannya, karena bangunannya nanti dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ada beberapa keterangan yang dinukil di sini tentang pembaharuan bangunan Ka'bah yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Ada riwayat yang menyebutkan karena adanya banjir ya, atau aliran air yang dikhawatirkan akan menjadikan runtuh Ka'bah. Bawakan juga keterangan dari Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar rahimahullah taala, yang selalu dinukil keterangannya oleh Ibnu Katsir banyak dalam kitab ini. Ketika Nabi SAW berusia 35 tahun, orang-orang Quraisy ya kemudian berkumpul untuk bersepakat memperbaharui pembangunan Ka'bah yang mereka khawatir akan terjadi kehancuran pada Ka'bah. Ada beberapa peristiwa-peristiwa yang dibawakan di sini yang menyebabkan hancurnya beberapa bagian dari Ka'bah, yang menyebabkan orang-orang Quraisy kemudian ingin memperbaharui pembangunannya. Maka ketika mereka sudah berkumpul untuk meruntuhkan Ka'bah kemudian membangun kembali, memperbaharui pembangunannya, berdirilah salah seorang di antara mereka, Abu Wahab Amr ibnu Aid, ibnu Aid, ibnu Abd, ibnu Imran, ibnu Makhzum. Maka dia mengambil sebuah batu dari Ka'bah. Disebutkan dalam riwayat ini ternyata batu itu loncat kembali, melompat kembali ke tempatnya. Setelah itu kemudian dia mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la tudkhilu fi bunyaniha min kasbikum illa thayyiban. Wahai orang-orang Quraisy, jangan kalian masukkan dalam pembangunan Baitullah ini dari harta atau usaha kalian kecuali yang halal saja. Jadi jangan kalian menginfakkan harta untuk pembangunan Ka'bah ini, memasukkan harta kalian, menyumbang harta kalian kecuali dalam dari harta yang halal saja. La yadkhulu fiha mahru baghiyin wala bai'u riba. Tidak boleh dimasukkan atau disumbangkan untuk pembangunan Ka'bah ini ya upah dari pelacuran atau jual beli riba, ya naudzubillahi min dzalik. Wala madlamatu ahadin minan nas, dan juga bukan yang didapatkan dari mendolimi seorang pun. Ya, ini yang diucapkan oleh tokoh Quraisy tersebut, ini menunjukkan ketika itu mereka bertekad untuk membangun Ka'bah dari harta yang halal saja. Kemudian Ibnu Ishaq menjelaskan selanjutnya, orang-orang Quraisy membagi-bagi pembangunan Ka'bah ini menjadi beberapa bagian. Masing-masing kabilah atau masing-masing suku Quraisy mendapatkan bagian. Ada yang mengerjakan sudut ini, ada yang mengerjakan pintunya, ada yang mengerjakan ini. Masing-masing mengerjakan bagian-bagian yang telah ditentukan. Mereka sepakati, yaitu di bagian pintu Ka'bah untuk Bani Abdul Manaf dan Bani Zuhroh. Adapun pojok tempatnya Hajar Aswad dan pojok tempatnya Rukun Al-Yamani untuk Bani Makhzum, dan juga kabilah-kabilah yang lain membantunya. Ada juga bagian atasnya Ka'bah untuk Bani Jumah dan Saham. Yang jelas mereka membagi-baginya. Kata Ibnu Ishaq selanjutnya, di sini saya ringkas, "Tsumma innal qabaila min Quraisy jama'atil hijaratu li bina'iha." Kemudian mereka mulai mengumpulkan batu-batu untuk mendirikan bangunan Ka'bah tersebut. Ya, masing-masing kabilah membangun sesuai dengan tempat atau lokasi yang telah ditentukan bagi mereka, sudut yang sudah ditentukan untuk mereka. Tsumma banauha hatta balagol bina'a mawdi'ar rukun fakhtasamu fihi kullu qabilatin turidu an tarfa'ahu ila mawdi'ihi dunal ukhra. Akhirnya setelah mereka bangun semua, sampailah kepada bagian ar-rukun, sudut yang di situ tempatnya Al-Hajarul Aswad, batu untuk di tempatnya Hajar Aswad, ya. Disinilah mereka berselisih. Masing-masing kabilah menginginkan merekalah yang mengangkat batu untuk diletakkan di tempat tersebut, karena ini tempat yang paling dimuliakan.
tempatnya Hajar Aswad, ya. Ini tempat yang paling mereka muliakan. Masing-masing kabilah menginginkan mereka yang melakukannya tanpa yang lain. Akhirnya mereka bahkan berselisih dengan sangat keras, ya, sampai hampir berperang. Bahkan disebutkan di sini kabilah Banu Abdiddar sampai menyiapkan sebuah nampan yang dipenuhi dengan darah. Kemudian mereka bersepakat dengan kabilah Banu Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ai untuk mati dalam rangka membela keinginan mereka untuk mereka yang meletakkan batu tersebut. Ya, setelah mereka letakkan darah, mereka masukkan semua tangan-tangan mereka. Ini janji setia untuk mau berperang sampai mati asal keinginan mereka tersebut tercapai. Sementara akhirnya perselisihan ini mereka orang-orang Quraisy kemudian keseluruhannya, ya, tidak melanjutkan pembangunan tersebut selama 4 atau 5 hari. Mereka berdiam sejenak selama 4 atau 5 hari. Setelah itu mereka bertemu kembali, berkumpul kembali di masjid dan mengadakan pembicaraan lagi. Sebagian ahli riwayat menyebutkan ada seorang yang paling senior, yang paling tua usianya di kalangan Quraisy seluruhnya saat itu, yang bernama Abu Umayyah ibnul Mughirah ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Makhzum. Dialah yang paling tua usianya saat itu di kalangan orang-orang Quraisy. Ketika itu dia berkata, "Ya ma'asyara Quraisy, ij'alu bainakum fima takhtalifuna fihi awwala man yadkhulu min babi hadzal masjid yaqdi bainakum fihi." Wahai orang-orang Quraisy, coba jadikan dalam perselisihan kalian ini, solusi untuk perselisihan kalian ini, bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu masjid ini, maka dialah yang akan memberikan keputusan untuk menyelesaikan perselisihan kalian. Akhirnya mereka setuju dengan pendapat tersebut. Mereka pun lakukan. Ternyata kita ketahui yang pertama kali masuk dari pintu tersebut adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang Quraisy melihatnya, mereka mengatakan, "Hadzal aminu radina." Inilah orang yang terpercaya. Inilah orang yang amin, yang selalu menunaikan amanah, orang yang terpercaya. Inilah orang yang kami ridhoi. Kami semua ridho, ya. Yakni Nabi Muhammad SAW. Mereka telah kenal sifat dan akhlaknya, sifat amanahnya. Akhirnya ketika Rasulullah SAW sampai ke mereka, akhirnya mereka pun menyampaikan kepada beliau tentang kesepakatan mereka, dan Rasulullah SAW setuju untuk memutuskan perselisihan mereka tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Halummu ilayya thawban." Coba ambilkan saya kain, ya, ambilkan untukku sebuah kain yang lebar. Fa'ata bihi wa akhadha rukun fawadha'ahu fihi biyadihi. Maka Rasulullah SAW pun membawa kain tersebut, ya, dan mengambil batu Hajar Aswad tadi untuk diletakkan di posisinya. Rasulullah SAW meletakkan kain tersebut, kemudian berkata, "Liyakhudh kullu qabilatin binahiyatin minathawb." Masing-masing kabilah memegang pojok dari kain ini, sudut dari kain ini, ya. Di sini Rasulullah SAW, ya, meletakkan kain tersebut untuk mengangkat batu tadi, mengangkat Hajar Aswad ini, dan memerintahkan bagi masing-masing kabilah untuk memegang sudut dari kain tersebut. Tsummarfa'u jami'an, kemudian angkatlah semua kalian. Jadi semua masing-masing punya peran dalam meletakkan Hajar Aswad. Setelah itu, fafa'alu, mereka pun melakukannya, hatta idza balagu bihi maudhi'ahu wadha'ahu huwa biyadihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Hajar Aswad sudah sampai di tempatnya, ya, perlu diletakkan dan dibenarkan posisinya. Setelah itulah Nabi Muhammad SAW yang meletakkan dengan tangannya. Tsumma bana alaihi, kemudian mereka pun melanjutkan pembangunannya. Ya, inilah juga yang menjadi bukti bahwasanya orang-orang Quraisy memang telah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan nama Al-Amin, yaitu orang yang memiliki amanah yang sangat kuat, orang yang sangat dipercaya. Nah, ini pembangunan Ka'bah di zaman orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah SAW sekitar 5 tahun. Kemudian ditambahkan di sini beberapa keterangan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala sehubungan dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kata beliau, dibawakan keterangan dari Imam Muhammad Ibnu Ishaq, "Makanat Quraisyun ibtada'uhu." Hal-hal yang bid'ah, ya, perbuatan-perbuatan yang baru yang tidak ada petunjuknya dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya mereka menamakan diri mereka Al-Hums, kaum atau suku Al-Hums, yang artinya secara bahasa Arab asyiddah fid din, orang yang kuat berpegang teguh dengan agamanya. Padahal ini adalah perbuatan melampaui batas yang mereka lakukan, ya. Di antaranya mereka, karena menganggap sebagai orang-orang yang ada di tanah haram,
mereka mengagungkannya sampai berlebihan keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Misalnya, ketika menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah, orang-orang Arab yang lainnya, wukuf di Arafah, Arafah ini kan keluar dari tanah haram, mereka mengatakan kami ini adalah penduduk tanah haram, kami tidak mau keluar dari tanah haram, padahal mereka mengetahui itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka mereka tetap wukuf di tanah haram, sementara orang-orang Arab yang lainnya wukuf sesuai dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu wukuf di Arafah. Ini termasuk perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, padahal mereka mengetahui ini adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang sudah kita sebutkan di pembahasan yang lalu, Nabi Muhammad SAW diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk wukuf bersama orang-orang, mayoritas orang Arab yang wukuf di Arafah pada saat itu. Ya. Kemudian ada juga perkara-perkara lain yang mereka lakukan. Mereka misalnya melarang orang yang menunaikan ibadah haji atau umroh selama mereka berihram tidak boleh memakan kecuali dari makanannya orang-orang Quraisy. Tidak boleh makanan lain yang mereka makan selama berihram. Makanan yang mereka bawa atau dari tempat lain tidak boleh kecuali dari orang-orang Quraisy saja. Dan memang kita ketahui ketika itu orang-orang Quraisy, orang-orang yang dermawan, membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan umrah, tapi mereka mengharuskan makanan hanya dari mereka saja. Bahkan yang lebih parah lagi, ya, mereka juga mengharuskan orang yang bertawaf, yang melakukan tawaf, ya, hanya memakai pakaian dari pakaiannya orang Quraisy, tidak boleh pakaian dari tempat yang lain. Makanya salah seorang dari yang ingin melaksanakan tawaf, ya, kalau tidak mendapati pakaian dari orang Quraisy, maka mereka pun melakukan tawaf dengan, ya maaf, telanjang bulat, tidak berpakaian sama sekali. Sampai pun ini perempuan yang terjadi pada perempuan yang disebutkan di sini, seorang perempuan yang membawakan sebuah syair. Ketika dia, ya terpaksa tentu saja dia melakukan tawaf dalam keadaan telanjang karena keyakinannya harus dari pakaian orang Quraisy yang sementara dia tidak dapatkan, maka dia mengatakan, ya sambil menutupi kemaluannya, dia mengatakan dalam syairnya, al-yauma yabdu ba'duhu au kulluhu wa ba'da hadzal yaumi la uhilluh. Hari ini mungkin nampak sebagiannya atau keseluruhannya, tapi setelah hari ini aku tidak halalkan. Ini yang mereka lakukan. Yang kemudian, ya mereka punya ketentuan di sini. Kalau mereka telah melakukan tawaf dengan pakaian orang Quraisy tersebut, kalau selesai dari tawafnya, maka pakaian itu harus dan tidak boleh dimanfaatkan setelah itu. Tidak boleh dipakai lagi setelah itu, ya. Tidak boleh disentuh pakaian tersebut. Ini adalah perbuatan yang buruk yang mereka lakukan atau yang mereka ada-adakan. Kata Ibnu Ishaq kemudian, fakanu kadzalika hatta ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka terus seperti itu yang mereka lakukan sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan ayat-ayat yang membantah penyimpangan-penyimpangan mereka ini, seperti firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 199, ya, tentang wukuf di Arafah, tsumma afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah dari Arafah tempat orang-orang Arab lainnya bertolak. Ya, ini bukan mengikuti perbuatan suku Quraisy, tapi perbuatannya orang-orang mayoritas Arab yang wukuf dari Arafah. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu mengikuti petunjuk yang benar ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah pakaian juga Allah Subhanahu wa taala membantah mereka di surat Al-A'raf ayat 31-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Wahai manusia, ambillah pakaianmu, perhiasanmu setiap kamu akan melaksanakan salat, ya, di sisi masjid, ya, ini tentu termasuk Masjidil Haram yang paling utama bahkan. Dan makan dan minumlah serta jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba-hambanya. Inilah penjelasan yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah setelah ini adalah pembahasan tentang diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cukup sampai di sini insya Allah untuk sesi kajian kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.